sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semuanya. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Saya ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-17. Kita akan membaca di ayat 1 sampai pada ayat yang ke-19. Saya bacakan dulu ayat ini secara penuh. Demikian firman Tuhan. Maka Yosafat anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara-tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan penduduk di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat hingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaza, Zakaria, Nathanael, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Sebaza, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Tob Adonia, disertai imam-imam Elsama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran yang di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat semakin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Inilah daftar kesatuan mereka menurut puak-puak mereka. Panglima-panglima dari Yehuda ialah Panglima Adna dengan 300.000 pahlawan yang gagah perkasa. Di samping dia Panglima Yohanan dengan 280.000 orang. Dan di samping dia Amazia bin Zikri yang dengan sukarela telah menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan 200.000 pahlawan yang gagah perkasa. Dan dari Benjamin ialah Eliada, seorang pahlawan yang gagah perkasa dengan 200.000 orang yang bersenjatakan busur dan perisai. Di samping dia Yozabat dengan 180.000 orang yang bersenjata untuk berperang. Mereka itulah yang bertugas pada raja, selain daripada mereka yang ditempatkan raja di kota-kota yang berkubu di seluruh Yehuda. Saudara sekalian, demikian pembacaan ayat yang agak panjang, 19 ayat, yang menceritakan kisah seorang raja. Dalam penulisan ini Alkitab mencatat bahwa dia sangat luar biasa kuat, ya. Yosafat menjadi luar biasa kuat. Kalimat ini menjadi perhatian kita. Dia luar biasa kuat. Sering kita lihat raja-raja sesudah dan sebelumnya, dia kuat, ya. Kerajaannya kuat, dia menjadi kuat. Tetapi kali ini kita temukan ayat yang berkata bahwa dia menjadi luar biasa kuat.
Kita tahu bahwa Raja Asa adalah ayah daripada Yosafat, dan Yosafat ini termasuk yang dengar-dengaran seperti ayahnya Raja Asa yang membawa pembaruan di Yehuda. Dan kita tahu pada ayat yang kita baca ini bahwa Yosafat begitu kuat karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya yang ditandai dengan takluknya negeri-negeri di sekitarnya, termasuk tadi kita lihat bahwa bangsa Filistin juga memberi upeti kepada mereka, kepada Raja Yosafat, dan juga bangsa Arab atau orang-orang Arab juga membawa persembahan pemberian kepada Raja Yosafat berupa kambing dan domba. Kerajaan yang dipimpin oleh Yosafat menjadi disegani dan kokoh, bahkan aman dari peperangan karena bangsa-bangsa di sekitarnya tidak berani memberi perlawanan. Dia sangat kuat dalam pemerintahannya. Kita lihat beberapa unsur kekuatan yang ditunjukkan dalam Alkitab ini, bahwa secara rohani kita lihat di ayat yang ke-7, tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Ben-Hail, Obadya, Zakaria, Nathanael, untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Berarti mereka sangat terpelihara secara rohani pada waktu itu. Juga ayat 8 berkata, bersama mereka turut beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Natanya, Jebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Tob Adonia, dan disertai dengan imam-imam, yaitu Elisama dan Yoram. Jadi Yosafat itu termasuk sangat rapi dalam menata kerohanian pada waktu dia memerintah di Yehuda, di Yerusalem, ya. Dan musuh-musuh menjadi takluk. Filistin yang kita tahu busu bebuyutan, ya, busu bebuyutan dari Israel atau Yehuda, yang selama pemerintahan Yosafat disebut Filistin membawa persembahan perak sebagai upeti. Bapak Ibu tahu apa itu upeti? Upeti itu adalah pemberian harta berharga dari satu pihak yang lemah kepada pihak yang kuat atau yang berkuasa. Kalau dalam sejarah bernegara atau kerajaan-kerajaan, upeti biasanya diminta oleh kerajaan yang kuat, ya, kepada kerajaan-kerajaan yang lemah di sekitarnya sebagai pemberian karena wilayahnya takluk kepada seorang raja yang memerintah lebih kuat dari dia. Dari situ kita bisa menilai bahwa upeti yang diberikan atau yang diterima dari negeri-negeri sekitarnya satu pembuktian bahwa Yosafat itu memang raja yang kuat pada waktu itu. Ya, Yosafat adalah raja yang kuat pada waktu itu. Termasuk orang Arab disebut di dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-11, bahwa dikatakan orang Arab sampai membawa domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor, pemberian kepada Yosafat. Berarti orang-orang Arab di sekitarnya juga tunduk dan mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Raja Yosafat. Itulah sebabnya kalau kita disebut di ayat ini kita temukan tadi bahwa ayat yang ke-12, Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Lalu saudaraku, kita lihat kekuatan panglima-panglima yang ada pada Yosafat. Paling tidak saya catat di sini ada 5 panglima kuat yang mendampingi Yosafat, saudara sekalian.
Kalau kita lihat itu siapakah para panglima itu, coba perhatikan di Alkitabmu. Disebut di situ ada Panglima Adna, dia membawahi 300.000 pahlawan. Yang kedua ada Panglima Yohanan yang membawahi 280.000 pahlawan. Ini banyak sekali. Ada Panglima Amazia bin Zikri, dia juga membawahi 200.000 pahlawan. Ada Panglima Eliada dan membawahi 200.000 orang pahlawan yang spesialisasinya adalah pemanah. Jadi ada pasukan pemanah 200.000, ya, yang bersenjatakan busur dan perisai, ya. Jadi ada lagi yang terakhir Panglima Yozabat yang membawahi 180.000 pahlawan. Kalau saya total kekuatan militer tentara yang dimiliki oleh Yosafat pada waktu itu berjumlah 1.160.000 pahlawan. Luar biasa kan? Ini pasukan yang hebat lagi, bukan biasa-biasa. Sehingga memang pantaslah dia ditakuti oleh negeri sekitarnya, dan dia menjadi kaya raya dan mampu menjaga kestabilan baik ekonomi bangsa, baik kestabilan politik bangsa, baik juga kestabilan di negeri itu. Ya, mereka aman, tentram di bawah pemerintahan Raja Yosafat. Saya tertarik mempelajarinya, dan apa sih rahasianya? Bolehkah kita mengalami apa yang dialami oleh Yosafat ini? Rumah tangga kita menjadi lebih kuat, ekonominya menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih disegani, kata firman Tuhan, seperti Yosafat, dan menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin hal yang sama bisa terjadi walau dalam versi yang berbeda. Kalau Yosafat dalam versi pemerintahan, kita dalam versi kehidupan bermasyarakat, kekerabatan, dan juga berjemaah. Apakah kita bisa dipulihkan menjadi lebih kuat dan semakin kuat? Dan disebutkan dalam firman Tuhan ini, dia sangat atau luar biasa kuat. Boleh kalau kita memahami apa rahasianya. Kalau kita lihat rahasianya, yang pertama saya lihat ada dua hal saja yang saya lihat rahasia yang dimiliki oleh Yosafat pada ayat ini. Yang pertama yaitu penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai Yosafat. Setiap kita yang ada dalam penyertaan Tuhan pastilah juga akan mengalami hal yang sama. Karena siapapun yang disertai Tuhan, baik Daud, Salomo pernah juga disertai Tuhan, Saul bahkan pernah disertai Tuhan, selalu menjadi jaya, selalu menjadi kuat, selalu berkemenangan. Yusuf juga pernah disertai Tuhan, bahkan di negeri orang pun dia bisa menjadi pemimpin. Penyertaan Tuhan yang menjadi nomor satu penyebab Yosafat menjadi makin kuat, semakin kuat, dan luar biasa kuat. Apa yang membuat Yosafat disertai Tuhan? Kalau saya lihat jelas ayatnya bahwa dia hidup mengikuti jejak nenek moyangnya Daud. Daud seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang selalu menjalin hubungan dengan Tuhan. Daud selalu berada dalam jalurnya Tuhan. Dan Yosafat menentukan sikap untuk mengikuti jejak nenek moyangnya Daud. Dan juga dia belajar dari ayahnya Asa. Dia tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Yosafat disebut hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan,
dan dia mencari Allah ayahnya. Jadi dua figur yang disinggung dalam pribadi Yosafat. Pertama ayahnya, dan yang kedua nenek moyangnya, yaitu Daud. Ya, kalau kita lihat di awal bacaan ayat tadi dikatakan begini, ayat yang kelima, oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ayat 6, dengan tabah hati, catat baik-baik, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Hal yang pertama yang kita lihat penyertaan Tuhan pada Yosafat yang diakibatkan karena dia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, tidak menyimpang dari jalan Tuhan, hidup dalam titah-titahnya Tuhan. Dan kalau kita lihat ada hal yang ekstrim dia kerjakan, dia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Yosafat bukan saja menyelamatkan dirinya untuk menjauh dari bukit pengorbanan dan dari Baal dan dari berhala-berhala, tetapi dia mengadakan pembaharuan, menjauhkan dari Yehuda, dari bangsa itu, yaitu bukit-bukit pengorbanan dan tiang-tiang berhala. Poin pertama ini kita bahas baik-baik. Kalau masih ada tiang berhala dalam diri kita, tak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Kalau Tuhan tak berkenan kepada kita, tak mungkin kita menjadi kuat dan makin kuat dan luar biasa kuat seperti Yosafat. Adakah tiang berhala yang kokoh dalam dirimu? Apakah itu yang kepadanya engkau lebih tunduk daripada kepada Tuhan, yang menyaingi posisi Tuhan dalam hidupmu? Hobikah? Kebiasaankah? Dosa? Berhala apa yang begitu penting bagimu bahkan sampai mengalahkan sesuatu yang begitu penting, bahkan mengalahkan posisi Tuhan dalam hidup kita? Itulah berhala. Saya definisikan berhala begini: berhala adalah sesuatu yang begitu penting dan sangat penting di dalam diri kita. Jadi kalau Tuhan adalah yang begitu penting dalam hidup kita, itulah berhala kita. Tapi kalau ada yang lain, hobi, mobil atau harta benda atau apa kesayangan saudara, kebiasaan, tradisi yang gak bisa diubah, kalau itu lebih penting dan lebih berharga dan lebih kuat dari posisi Tuhan dalam hidupmu, bahwa itulah berhala itu. Ada sesuatu yang saudara tidak sanggup lepaskan, bahkan posisi Tuhan menjadi kalah daripada apa yang saudara pegang itu. Dialah tiang yang kokoh, tiang berhala dalam hidupmu, dan tak mungkin Tuhan akan berkenan menyertai kita. Dan kalau Tuhan tidak sertai, maka tidak akan kita alami yang semakin kuat dan makin kuat dan luar biasa kuat seperti Raja Yosafat. Kalau Yosafat memang langsung mengingat, meneladani buyutnya Daud dan ayahnya Asa, dan dia berketetapan untuk menjauhkan berhala-berhala, tiang-tiang berhala. Dia jauhkan bukit-bukit pengorbanan. Kita memang tidak lagi menyembah pada patung, tidak menyembah pada sungai besar, tidak menyembah pada pohon-pohon besar. Tapi adakah sesuatu yang sangat penting dalam hidupmu
yang menggeser posisi Tuhan? Bisa saja pekerjaan. Saudara tidak boleh sedikit pun berkurang dari jam pekerjaanmu. Nah, saudara mengutamakan pekerjaan itu daripada Tuhan, maka pekerjaan itu adalah berhala. Atau saudara sosialita, pertemanan, pokoknya kalau sudah sama teman, Tuhan, ibadah, doa dan yang lain lupa. Itu membuktikan bahwa Tuhan tidak nomor satu. Dan itu berhala. Tiang berhala itu begitu kokoh tertancap dalam sampai berakar berurat. Bahkan tradisi-tradisi nenek moyang masih dilestarikan yang menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu. Bisa menjadi tiang berhala yang menjauhkan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Itu yang dikerjakan oleh Raja Yosafat. Jadi mengikut Tuhan dengan benar, membuang berhala-berhala yang ada pada kita. Dan yang kedua, yang terakhir adalah dia serius mengajarkan Taurat atau firman Tuhan di seluruh kota Yehuda. Bukan saja Raja Yosafat hidupnya berkenan pada Tuhan dan menuruti Taurat Tuhan, firman Tuhan, tetapi dia juga mengadakan restorasi besar-besaran, bahwa dia mengajarkan Taurat, firman Allah, titah-titah Tuhan di seluruh kota-kota Yehuda. Sampai dia mengutus orang berkeliling-keliling mengajar. Jadi pengajaran itu penting. Dan saya pikir juga pengajaran itulah yang mampu melepaskan kita dari berhala. Kalau kita tidak kokoh dalam pengajaran firman atau gereja yang mengajar dengan benar, mengajar dengan benar nilai-nilai kebenaran itu, nilai-nilai firman diajar dengan benar dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa meninggalkan tiang berhala yang kokoh tertancap itu. Saya bisa tahu orang yang bisa lepas dari tiang berhala, termasuk dari tradisi-tradisi nenek moyang masih salah, yang tidak berkenan kepada kebenaran. Dia bisa dirobohkan oleh pengajaran yang kuat dari kebenaran-kebenaran firman. Seseorang yang tidak memiliki pengajaran yang kokoh tidak akan sanggup dia robohkan tiang berhala yang kokoh itu. Dia akan bawa itu sampai ke liang kubur, sampai mati. Tapi kalau orang yang sudah bersikeras dalam pengajaran, sebab itu yang kita lihat di sini. Jelas bahwa dia mengutus dengan sistematis. Ya, dia mengutus orang. Nama-namanya juga jelas. Di ayat 9. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota. Jadi ada penginjil-penginjil keliling, berputar, diatur oleh Raja Yosafat. Mengajar sambil berkeliling-keliling mengajar rakyat. Maka terjadilah ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekelilingnya. Jadi dia kokoh secara pengajaran, secara kerohanian luar biasa, mantap negeri itu. Bahkan disertai dengan kekuatan militer sampai 1.160.000 pasukan. Yang dikepalai oleh 5 jenderal-jenderal tinggi, panglima-panglima. Yaitu Adna, Yohana, Amasya, Eliada dan Yozabad. Kokoh sekali. Maka dia menjadi kaya raya dan sangat terhormat, Raja Yosafat. Itu sebabnya dulu saya tertarik membuat nama ini menjadi nama anak saya, Josafat. Semoga nama ini membawa keberuntungan bagi dia, menjadi orang yang cinta Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Hebat dia. Luar biasa ini.
Maka saya pun mengulang ayat ini. Dia semakin kuat, lama-lama semakin kuat, dan disebut dia luar biasa kuat. Alkitab berkata dia luar biasa kuat. Dia mengutus para pengajar-pengajar Taurat keliling kota untuk merobohkan tiang berhala yang kokoh itu. Dengar Bapak Ibu, tanpa pengajaran yang murni dari kebenaran, tanpa keseriusan mengikuti Taurat dan firman Allah, tidak bisa kita lepas dari berhala yang kokoh itu, yang kita sudah bawa turun-temurun dari nenek moyang kita. Dan tanpa disadari, kita masih menganggap itu sangat penting, bahkan berdampingan dengan kerohanian kita, dan kita pikir no problem, biasa saja. Tapi saya dengan mata yang dicelikkan Tuhan jelas melihat bahwa ada berhala, sesuatu yang begitu mengikat kehidupan kita. Ada orang membuat Tuhan itu 3, 4, bahkan nomor 5 dalam hidupnya. Walaupun secara pengakuan dia bilang, saya menyembah Tuhan, Tuhan Yesus Kristus Tuhanku, Juru Selamatku, dialah segalanya bagiku. Tapi pada prakteknya, kenyataannya, seringkali ada berhala yang lain, yang lebih kokoh, yang kepadanya lah waktu kita terbuang banyak, kepadanya kita mengalah, kepadanya kita terus menghamba, dan Tuhan menjadi terabaikan. Saudara sekalian, semoga pengajaran ini boleh membantu kita untuk lebih serius lepas dari tiang berhala yang kokoh itu. Kalau dari pikiran kekuatan kita, tak mungkin kita bisa lepas dari tiang berhala yang kokoh itu. Apa yang Pak Pendeta maksud tiang berhala? Kami ini bukan menyembah patung. Kami tidak pernah ke sungai menyembah. Sebagian ada orang, tapi kami bukan lagi seperti itu. Kami tidak pernah melepaskan ayam putih ke hutan. Sebagian orang mungkin lakukan, tapi kami tidak. Tapi adakah, kalau kembali kepada definisi tadi, adakah yang mencuri hatimu? Adakah sesuatu yang saudara pegang lebih daripada Tuhan? Adakah sesuatu yang menurut saudara, Tuhan bolehlah nanti, hari Minggu kan masih ada kebaktian, ini nanti doa masih bisa, tapi ini secara tidak langsung kita menggeser posisi Tuhan. Padahal dia ingini, dia bertata, dan dia segalanya bagi kita. Yosafat melakukan itu. Dan itu sebabnya dia membumi hanguskan tiang berhala dari Yehuda. Dia serius mengajar Taurat di seluruh kota, berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk melepaskan Israel dari tiang-tiang berhala. Marilah kita serius hidup menurut kehendak Tuhan. Kita butuh penyertaan Tuhan, dan penyertaannya ada pada kita kalau kita ikut di jalannya, mencari Dia. Dan yang kedua, kita serius menghidupi pengajaran firman Tuhan dan mengajarkannya kepada orang lain, kepada jemaat, kepada keluarga kita, hidup seturut dengan Tauratnya Tuhan, firmannya Tuhan, ajarannya Tuhan. Maka kita akan mengalami berkat yang dialami oleh Yosafat. Semakin hari semakin kuat, kian hari kian kuat, bahkan luar biasa kuat. Ini renungan kita malam ini. Semoga kita mampu melakukannya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam acara-acara kita yang berikutnya. Haleluya.